merasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar. Mbak Aulia, banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan dari pihak sana gitu, yang mungkin yang terlihat dan tidak terlihat, terdengar ataupun tidak terdengar. Ketika akhirnya banyak banget dirimu tuduhan-tuduhan yang kabarnya satu adanya uang yang diberikan dari pihak sana yang jatuhnya ke Mbak Lia tapi tidak disampaikan ataupun itu tidak dipotong kayak gitu. Iya, terus yang kedua tentang video syur yang bernilai 50 juta berdasarkan pembuatan itu di apartemen kamu. Seperti apa sih Mbak? Ini tuduhan-tuduhan yang menurut kamu mungkin sangat masuk akal dan tidak betul benar atau adanya? Ketawa aja pertama. Kedua, kalau masalah hukumnya saya mungkin tidak begitu paham karena saya punya kuasa hukum. Di sini ada Mas Herdian Sansono dan juga kan ada Mas Doni Manurung yang tadi sudah Mas Doni sudah jelaskan, tapi mungkin Mas Herdian Sansono bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi ini saya jawab dulu karena tuduhan harus berdasarkan bukti dan fakta yang jelas. Kalau tidak ada itu akan gugur dengan sendirinya ya Bang. Silakan dijawab Bang. Iya, pada faktanya narasi yang ditampilkan oleh pihak LM adalah dia mencoba menempatkan dirinya sebagai korban. Tapi apa yang ditampilkan sampai detik ini dan setelah press conference-nya sendiri, dia menampilkan bahwa dirinya ingin meminta sesuatu dari RK dengan fondasi bahwa dia telah melakukan sesuatu yang terlarang, sehingga hal itu jika tidak diberikan akan diungkap ke publik. Menurut saya pribadi, dalam rumusan pasal pemerasan, hal tersebut bisa dikategorikan adalah upaya pemerasan. Ya apalagi kan kita kemarin sudah mendengar bersama ya Bang. Kan kami itu kemarin mendengar bersama dan kami hanya tertawa aja gitu. Kenapa bukannya mengejek atau mengurangi rasa hormat kami kepada kuasa hukum dan juga pihak LM, tapi menurut saya statement yang amat sangat blunder karena begitu ditanya apa yang dimau tapi dia menjawab uang. Menurut saya amat sangat tidak etis menjual satu orang anak kecil yang dimana psikolognya ini nanti setelah besar harus kita pikirkan, ya gak sih Bang? Jadi menurut aku ini amat sangat keji sih ya. Sebagai seorang ibu, aku belum punya anak, tapi kalau saya punya anak itu tidak akan saya lakukan. Saya lebih baik menjadi tukang cuci piring, tukang cuci baju, atau saya ya ngapain kayak yang saya bisa. Karena apa? Karena ini anak saya nggak mau ada siapapun bisa untuk membuli dia gitu. Saya cuman kasihan aja gitu karena udah jelas pada dasarnya kan seperti itu. Dan apalagi begitu ditanya mana buktinya dari semua omongan dia cuma bilang kan tidak ada karena sudah 4 tahun yang lalu. Tapi saya ada kok ya. Menurut saya alangkah baiknya jikalau respon itu disertai dengan bukti dan fakta yang jelas, jadi clear dan transparansi, tidak ada yang ditutup. Termasuk pembuatan yang kabarnya video syur itu di apartemenmu itu seperti apa Kak? Dengan uang 50 juta yang nggak sampai ke tangannya LM. Itu silakan dibuktikan saja. Gini, kalau saya mencoba menjawab ya. Oke. Dengan melihat bahwa pada faktanya yang dinarasikan itu tidak pernah menjadikan sebuah fakta. Artinya itu kan katanya. Kalau ketika di tempatnya klien saya, benar nggak dia punya buktinya? Pernah nggak dia melakukan tersebut? Untuk dia pernah melakukan hal tersebut saja, itu sebuah
ya cukup tanda tanya ya. Artinya kita melihat di sini apa yang coba ditampilkan adalah narasi untuk menyudutkan Pak RK. Nah, klien saya ini hanya mencoba meluruskan bahwa sebetulnya kejadiannya nggak sedemikian loh. Apalagi ada tuduhan bahwa klien saya ini Memakan ya, menggelapkan apa yang diberikan oleh Pak RK. Itu sangat jauh sekali menurut saya. Memang harus dielaborasi dulu apa yang dimintakan keterangannya oleh pihak LM terhadap klien saya. Dia posisinya sebagai apa dan dia itu melakukan apa. Apalagi tuduhan itu sangat-sangat parah ya. Makanya saya bilang sama klien saya, kalau memang hal tersebut sudah di statement dengan tegas, kami akan melakukan upaya hukum karena klien saya tidak seperti apa yang dituduhkan sama LM tersebut. Iya, aku jadi model masih bisa kalau mau. Mbak Aulia, Mbak Ayu, tapi ketika kemarin preskon itu kamu melihat semua statement dari LM itu yang kamu akhirnya punya statement itu banyak bohongnya kah atau seperti apa? Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jika sebelum preskon ini syarat saya untuk beliau di kemudian hari jika beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat. Dan statement dia bahwa Mbak Ayu semua pernyataan dan ucapan dari Mbak Ayu itu bohong semua. Pihak sana mengatakan seperti itu. Gimana Mbak Ayu? Saya sempat lihat tuh. Silakan ya. Kalau dia memang nuduh sedemikian, silakan upayakan upaya hukum aja. Aku kan aku bukan menantang, tapi di sini seluruh Kita punya warga versi, Indonesia kita punya versi, kita dia punya versi. ya gitu. Jadi Iya. Bang Erwin, mohon maaf aku potong Iya. boleh ya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, saya rasa beliau mempunyai hak untuk melaporkan saya jikalau beliau merasa ini tidak benar dan lampirkan oleh bukti-buktinya kan seperti itu kan. Kalau misalnya melaporkan orang dengan syarat apa Bang? 2 alat bukti awal permulaan, ya dokumen yang benar. 2 alat bukti dan 2 saksi ya Bang? Ya, seperti itu. Nah silakan Abang kalau ada yang mau disampaikan. Ya, kalau memang dianggap klien saya ini menyebarkan hoax, alangkah baiknya memang upaya hukum itu ditempuh oleh pihak LM. Ya. Kalau memang klien saya sampai merugikan ya posisinya LM, kenapa enggak ambil upaya hukum? Tapi ingat, ini perkara apakah antara LM dengan klien saya atau LM dengan RK? Iya. Nah, itu dulu. Karena saya bingung, kok saya lagi yang di bawah-bawah, saya lagi yang diseret-seret, kamu kenapa ngefans sama saya ya? Iya kan? Mbak, betul Mbak Bingung, Mbak Ayu, ya? dengan handphone yang disita pada saat USG itu benar nggak sih Mbak? Gak ada. Coba tanya ibunya lah, kan bisa ke rumahnya ya. Tidak ada. Tolong dibuktikan, jangan dicoba-coba cari kesalahan-kesalahan yang ada. Itu aja. Jadi terkait pemberitaan bahwa Dilan pernah mengakui pernah menjadi simpanannya Pak RK dan kini sudah isar dan Saya tidak pernah bilang ada seperti di itu. dalam pemberitaan Tidak ada Mas, jangan digiring opini. Iya, itu udah jelas Saya ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi, mas-mas, bapak-bapak yang terhormat. Ya. Mbak Ayu Kan? ikut Jadi kalau Mas ngomong begitu, rasanya apa mengurangi rasa hormat? Tolong lain kali kalau bertanya dicari dulu yang benar. Ya, boleh ya? Soalnya dia Boleh juga dari kan? media nih kan. Ya kalau dari media berarti medianya bisa kita Ya. bisa kita
katanya ya. Minta klarifikasinya Tapi aja. klarifikasinya aja gitu. Ada hak jawab kita. Betul, kita juga punya hak jawab, tapi bukan berarti semata-mata karena mau clickbait atau karena uang kalian bebas untuk memberikan narasi-narasi yang seperti itu. Di sini kita jangan dikira kita diam-diam tapi kalian bebas begitu saja. Tidak. Justru kalian harusnya hati-hati dengan orang seperti saya karena dia menghancurkan. Mbak Yu, sempat ada juga tersiar kan Mbak Yu mengatakan pernah adanya menandatangani perjanjian Betul. hitam di atas putih. Perjanjian itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Karena Itu saya rasa bukan ranah saya untuk berbicara, dan ini seperti saya sudah bicarakan sebelumnya. Silahkan di research ulang saja karena saya tidak mau mengulang kedua, ketiga, dan keempat kali. Itu saja. Gini, bisa didudukkan. Kalau namanya klien saya menandatangani sesuatu, itu perlu dibuktikan. Tapi kalau misalnya LM menandatangani sesuatu, itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi fakta. Karena memang yang harus didudukkan di sini, apakah dia memberikan surat pernyataan, atau dia menandatangani perjanjian, Dia dua-duanya. atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ Tiga-tiganya. yang harus clear di situ. Tiga-tiga itu. Nah, makanya ini barang apa dan kira-kira ada nggak barangnya, kan gitu. Ada. penandatanganan itu adanya katanya membuktikan bahwa betul kalau itu bukan anak RK gitu, benar nggak sih Pak? Aku spill aja sedikit ya. Mm-mm. Nah, senang banget kamu, ya kan? Ini banyak banget. Senang banget ya. Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang atau lebih karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya. Dan ditandatangani oleh ya Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca, itu rasanya tidak mungkin. Kalau saya tidak mau, itu aja. Karena beliau menerima sesuatu, lalu itu yang ditandatangani dan isinya adalah bahwasannya ketika USG itu terjadi, kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini Bapak RK tanpa mengurangi rasa hormat lagi, saya harus membawa-bawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicara secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat karena kan saya tidak ada di tempat pertama. Kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana lakukan. Kan saya tidak 24 kali 7 kan seperti itu pertama, tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih, karena kepada saya saja beliau baik sekali, itu aja sih. Berarti betul ya Mbak, maksudnya ngebaca dan melihat surat tanda tangan itu ya Mbak? Bukan ngebaca dan melihat lagi, memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan tidak membaca ya Mbak? Bisa dilihat? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan di Pondok Cabai, beliau ambil itu Brio kuning, gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla, aku kerja apa ya, meski tidak tahu kerja apa ya di sini kan. Jadi saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak, ya itu saja. Menurut saya
sebagai hati nurani saya sebagai perempuan pada saat itu, saya bilang bahwasanya ya sudahlah, bantu saja rasanya daripada ini terlalu berlarut-larut seperti itu pada saat itu ya. Rupanya memang berlarut-larut sekarang. Kak, nih biar nggak kemana-mana gitu. Ini kan suatu kebohongan yang bisa dikatakan untuk saat ini nih sementara. Siapa sih Kak lalu ayah biologis dari ini nih ya Kak? Menurut saya ada 2 nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja tiga-tiganya, mana yang cocok, karena atas dasar yang kita punya buktinya kan sudah jelas. Di situ beliau bilang hamil sama ini, hamil sama itu dari bulan Januari pun begitu polanya. Berarti kan memang diduga memang polanya seperti itu gitu loh. Tapi kan saya tidak tahu ya. Berarti bohong ya, Silakan Mbak? tanya Mbak Elsa. Kalau dugaan saya ya suatu kebohongan ya, dan fitnah keji sih. Dengan dia bilang cuman hanya laki-laki yang pada saat press con. Katanya perawan ya, masih perawan ya. Oh ini aku baru tadi nggak ada yang nanya nih. Ini saya mau ketawa boleh nggak? Cukup diketawain aja cukup. Gitu aja. Karena silakan Anda mendownload. Apa udah lihat belum video-videonya, itu aja. Atau mungkin tambahan Ya, Gak ada, kita ketawa aja. yang jelas memang apapun yang dilakukan itu wajib ada Resiko. bukan bukti yang clear. Nah, kalau dia menempatkan diri sebagai korban, harusnya dia bertindak sebagai korban. Nah, tapi ketika dia meminta sesuatu dengan sesuatu imbalan, dengan untuk tidak mengungkap suatu keburukan atau mengungkap suatu pencemaran nama baik, itu namanya percobaan pemerasan. Ya. Tolong dimengerti hal tersebut supaya tidak Lebar menjadikan kemana-mana, karena terus terang klien saya dengan tegas menyebutkan fakta yang coba dinarasikan ketika press con kemarin bahwa dia memang perawan, itu tanda tanya. Itu maksud klien saya. Ya, katanya karena kan bukti-bukti yang tadi kita sudah jabarkan, Cukup, ya. saya rasa cukup jelas menjawab itu semua. Pertama, kedua, dengan narasi Mbak LM, dia bilang Hanya satu laki-laki. wartawan hanya satu laki-laki, Bapak RK, dan sudah kita jawab juga gitu ya. Di sini saya tidak ada di pihak manapun, tapi rasanya saya geram dengan kebohongan itu aja sih. Berjujurlah pada diri sendiri, berbenah diri. Karena apa? Ketika kamu berbenah diri, akan damai hati kamu, akan damai hidup kamu, akan damai segala itu sih ya. Satu lagi, kenapa sih dia dengan gamblangnya kok bisa, kok tega dia bilang ingin menjadi istri saya kah? Atau apakah ditanya gitu ya, dia bilang enggak, saya mau uang. Itu yang benar-benar kita heran sampai ketawa aja sih. Wow, luar biasa, ini yang perempuan hebat. Kamu hebat LL, luar biasa kamu. Sip. Terima kasih. Aku mau ini ada tambahan sedikit dari aku, Kayu. Ini kemarin dalam preskon mengatakan kalau LM sendiri setelah 4 bulan usianya diberikan uang 100 juta dan diberikan obat-obatan untuk penggugur kandungan di dalam sebuah kotak, katanya dikirim oleh Pak RK. Kamu sendiri mengetahuinya nggak sih Kak? Enggak, kalau itu tidak benar adanya, silahkan dia coba foto apakah benar itu obat penggugur. Kan katanya masih ada videonya. Itu saya rasa yang saya lihat di videonya itu obat COVID, obat Cina. Kenapa kalau dibilang obat penggugur? Harusnya di apapun itu, semua yang dari mulut itu dipertanggungjawabkan. Ini kan negara hukum ya kita ya. Nah, pakailah media sosial dengan bijak dan baik. Nah, di research dulu dong. Ini obat apa? Kalau beliau mungkin tidak tahu ini Tanya. adalah obat COVID, tanya dong. Tapi Jangan Bang, langsung ngomong itu obat penggugur, kan lucu ya. Kalau 100 jutanya saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu nominalnya tidak segitu. Karena tumbuk-tumbukannya juga nggak segitu ya. Kalau 100 juta kayaknya lebih banyak deh. Gitu ya. Gitu aja sih, kayak saya rasa cukup ya. Oke. Oke. Sip. Gitu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf